Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin, namaku Bima Andra Nolanove. Aku seorang mahasiswa yang berkuliah di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang sudah pernah aku baca sebelumnya, yang judulnya 101 Amazing Leadership Ideas atau 101 hal luar biasa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa aku mau review buku ini? Karena aku sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam itu dituntut untuk mengetahui atau memahami bagaimana cara-cara untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk menjadi pemimpin yang adil. Karena memang fokus penjurusan manajemen pendidikan Islam itu ya seperti itu, diajarkan untuk bagaimana mengatasi suatu masalah sebagai seorang pemimpin. Langsung aja ya, kita mulai reviewnya dari cover dulu. Di sini ada gambar wajah Elon Musk separuh badan, kemudian ada kotak biru dan ada penulis di sini yaitu Panji Ardiansyah. Buku ini tulis oleh Panji Ardiansyah dan diterbitkan oleh Quadran, didistribusikan oleh PT Anak Hebat Indonesia yang lokasinya di Bantul, iya, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Sesuai namanya 101 atau 101, buku ini memiliki 5 bab dan subbab isinya itu ada 101. Maka dari itu kenapa buku ini ditulis judulnya 101 Amazing Leadership Ideas. Untuk bab yang pertama itu ada You are a leader, kamu adalah seorang pemimpin. Bab ini menjelaskan bagaimana kamu harus tahu kamu itu seorang pemimpin bagi dirimu sendiri. Ada know yourself, leadership as a choice, kemudian the power to choose, dan yang terakhir itu 5 level of leadership. Jadi kamu diberi pemahaman kenapa kamu bisa memimpin dirimu sendiri, kenapa kepemimpinan itu menjadi pilihan kita, terus bagaimana caranya memilih, kemudian juga ada level-level dalam memimpin, yaitu 5 level kalau di dalam bab ini. Bab yang kedua itu tipologi kepemimpinan. Ada 5 tipologi kepemimpinan yang disebutkan di buku ini, dijelaskan, dan bab ini salah satu bab yang menarik bagi aku untuk aku baca, karena di dalam bab ini kita bisa tahu bagaimana sifat orang yang memimpin. Mungkin bos kita, atasan kita, dengan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinannya, maka kita bisa tahu sifat mereka itu seperti apa. Contohnya, tipe karismatik. Tipe karismatik ini secara nggak langsung orang itu dikagumi, tapi berdasarkan penelitian, orang-orang mengagumi dia itu karena apa? Nggak tahu. Jadi ya punya karisma lah, makanya disebut tipe karismatik. Kemudian ada tipe laissez-faire. Mungkin teman-teman tuh gak asing ya dengar kata-kata atau kalimat laissez-faire. Laissez-faire ini tipe pemimpin yang cenderung gak mau terlalu banyak ikut campur. Jadi ya udah jalanin aja. Bawahan kita maunya apa ya udah biarin aja, turutin gitu. Nah, kemudian untuk tipe yang paling ideal di sini tuh disebutkan di buku ini itu ada namanya tipe demokratik. Jadi tipe demokratik ini
termasuk pemimpin yang ideal. Dia bisa menempatkan dirinya sebagai inovator, integrator, atau motivator. Jadi dia tahu harus menempatkan dirinya sebagai apa di organisasi atau sebuah kumpulan yang dia pimpin. Ya, bagi saya itu cukup menarik karena membahas sifat-sifat manusia itu memiliki ketertarikan sendiri bagi saya ya. Kemudian yang ketiga itu bab yang ketiga, fungsi-fungsi kepemimpinan. Jadi di bab ini dijelaskan bagaimana pimpinan itu memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Yang pertama itu sebagai penentu arah, kemudian sebagai wakil juru dan bicara organisasi, ada lagi sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator, sebagai integrator. Jadi di bab ini tuh lebih mendeskripsikan ya, atau lebih menjelaskan apa saja fungsi-fungsi yang biasanya dimiliki sebagai pemimpin. Karena mungkin pada saat seseorang itu memimpin, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Contoh, ada anggotanya yang sedang berselisih. Dia nggak tahu harus menempatkan dirinya itu sebagai apa, atau fungsi dirinya di situ sebagai pemimpin itu apa. Jadi di buku ini dijelaskan, jika ada study case atau studi kasus tentang tadi, itu kita berperan sebagai mediator atau penengah kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, itu bab 4, intelligent leadership. Jadi intelligent leadership ini pembahasan kepemimpinan secara mendalam, dimulai dari pendahuluan, kemudian peta jalan keberhasilan kepemimpinan, ada roda intelligent leadership, outer core, inner core, dan yang terakhir itu leadership maturity. Jadi di bab ini tuh dijelaskan apa saja proses yang terjadi pada saat kita menjadi seorang pemimpin. Jalannya itu seperti apa dari awal, kemudian outernya itu seperti apa, innernya seperti apa, dan proses matangnya itu seperti apa. Di bab ini tuh dijelaskan secara detail. Tapi di bab ini banyak menggunakan bahasa-bahasa atau istilah asing yang mungkin kalian harus sedikit effort ya untuk memahaminya, tapi masih oke lah, masih bisa dipahami. Nah, yang terakhir itu bab yang terakhir, 101 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, inti dari semua buku ini itu ada di bab 5. 101 hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. 101 berarti cara apa saja atau banyak cara yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Dimulai dari subbab A sampai subbab G, itu banyak sekali hal-hal yang dijelaskan, mulai dari karismatik, memiliki integritas, gunakan kekuasaan sesuai porsinya, sampai tidak cepat puas diri. Jadi hal-hal yang ideal atau yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin itu dijelaskan di bab 5 ini. Oh iya, di bab 5 ini juga banyak disebutkan atau mengutip quotes atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh terkenal di dunia. Jadi mungkin kalian yang suka upload quotes atau bikin quotes bisa lihat dari buku ini. Mungkin aku sedikit lihat ya, ada Muhammad Gandhi, John C. Maxwell, kemudian ada Thomas Jefferson, ada Jackson Brown Jr., ada Richard Nixon, Marianne Williamson, Napoleon Bonaparte. Hampir semua tokoh terkenal ada di sini. Jadi kata-kata yang
berkaitan dengan kepemimpinan dikutip dan dimasukkan di buku ini untuk menjadi sebuah nasihat bagi kita yang sudah selesai membaca buku ini, karena letaknya itu ada di akhir buku atau bab terakhir. Mungkin cukup itu saja ya dari saya mereview buku tentang 101 Amazing Leadership Ideas atau 101 Amazing Leadership Idea, 101 hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagi saya buku ini sangat menarik, apalagi saya sedang berkuliah di jurusan Manajemen Pendidikan Islam, yang mana tujuan utama dari prodi saya atau penjurusan saya itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Tidak hanya baik, namun bisa memahami karakter organisasi yang dia pimpin ataupun orang lain yang dia ajak untuk memimpin bersama. Bahasa ilmiahnya itu stakeholder ya. Tapi saya sarankan juga kepada teman-teman yang mau baca buku ini, nggak harus kuliah di manajemen atau kuliah di kepemimpinan, itu nggak harus, karena menurut saya sebagai orang awam pasti tertarik untuk membaca buku ini, karena di dalamnya itu banyak kata-kata dari tokoh-tokoh terkenal di dunia. Jadi ya rating dari saya buku ini itu 8,5 dari 10. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya review. Untuk kekurangannya dan kelebihannya mohon dimaafkan, karena ini termasuk tugas kuliah, jadi saya harus otodidak ya atau dadakan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.